وبارك وقبول وصلاة قوية دينا قلبية وروحية وشرعية شيء المشهور وسلسلة سناد ورجال ويبلغهم الله ذلك فوق الأعمال ما صلح الحوال ونفع وعمل واسع المجال وعمل القريب والبعيد يحبب الله في شكيلة سعيد لهم فوق الأعمال من عظيم المزيد إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري ولمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita digolongkan hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang hampir kebanyakan orang itu kada sadar, hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia inya itu sadar bahwasanya inya itu adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya inya tanpa inya minta dijadikan Allah sebagai umatnya Nabi yang paling dicintai oleh Allah yang menciptakan alam semesta, yaitu Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mensyukuri nikmat dijadikannya kita umat Sayyidina Muhammad, mengambil apa yang diwariskan oleh kita dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad kada mewarisi harta, Sayyidina Muhammad kada mewarisi apa-apa, yang sidin warisi yang ada di dalam hati beliau, bahkan yang mana daripada Allah langsung, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diwariskan oleh Sayyidina Muhammad, yaitu al-ilmu. Dia telah amunnya dapat warisan dari waliullah. Sandal sidin jin berharga benar. Sandal, jangankan sandal, liur sidin jin berberkah benar. Rambut sidin jin kita ambil. Ini Sayyidina Muhammad yang diwarisi sidin, ilmu yang ada di dalam hati sidin. Amunnya kita ambil, pian bujur aja sudah. Pian duduk di tempat nangka ini, duduk di majelis-majelis ilmu, itu salah satu daripada mensyukuri bahwasanya Allah menjadikan kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah kita menjadi umat Sayyidina Muhammad akan sempurna apabila kita mengumpati apa jelas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bujur-bujur mengabdi, bujur-bujur keinginan hati untuk selalu hadir di mana di sana ada warisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hendak menyempurnakan syukur yang diberikan oleh Allah, yaitu menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa hendak menjadi umat Sayyidina Muhammad, pian kada bamin adalah minta ya Allah jadikan umat Sayyidina Muhammad. Nah, diberi Allah Ta'ala balash itu dia bulan Hadramaut ini pray, artinya gratis, tak dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil warisan sidin, berkah dunia akhirat. Bujur aja sudah duduk di sini biar uyuh, biar lawas acaranya, kada lawas juga kan ya kalau tapi hendak mensyukuri menjadi umat Sayyidina Muhammad SAW. Apalagi kita duduk di majelis yang mana majelis ini bersambung sanadnya kepada Habibuna Muhammad. Majelis ini lain majelis ulun, majelis ini adalah majelis perguruan ulun. Dapat pandangan dari beliau, dapat penjagaan rohani daripada beliau. Jangan sidin kadang menjaga kita, kadang mungkin sidin mendoakan kita.
Seandainya itulah doa orang mukmin gasanding sanaknya, orang mukmin di dhahril ghaib, artinya di jauh sana kada di hadapan kita, itu qabul. Itu doa orang beriman kepada ding sanaknya yang beriman yang kada hadir, itu qabul. Apalagi doa waliullah sidin jauh di kota Tarim, di tempat mulia, di dalam musalla ahli kisah di Tarim, mulut yang ada pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulut yang selalu berselawat kepada Sayyidina Muhammad, mulut yang selalu menyampaikan dakwahnya Sayyidina Muhammad, keluar mendoakan orang yang hadir di kampung Sayyidina. Untung ada kampung kita. Ya, mudah-mudahan kampung ini jadi kampung majelis insyaallah. Umi Julun sudah rancak benar hendak menjadikan kampung asam-asam ini menjadi kampung majelis. Kota santri ada sudah. Serambi Mekah ada sudah. Pada naik. Ya kalau kampung majelis, ya kampung majelis. Mudah-mudahan berikut sampai hari kiamat itulah. Salah satu doa beliau tadi napa bitaufik. Taufik itu napa? Taufik itu hati itu hendak beribadah terus lawan Allah Subhanahu wa taala. Bil barakah. Jadi mudah-mudahan yang hadir mendapatkan barakah. Jadi beliau lagi apa? Karena ada hubungan lawan kami dengan hubungan ruh dan hubungan hati dari sini. Sidin yang menyangkut tadi. Ruhiyah, wa qalbiyah, wa sirriyah. Sirriyah itu sanubari, di dalam sanubari ada hubungan mereka itu lawan aku di sini. Doa sidin mudah-mudahan apa yang diangan-angani mereka diberikan Allah Ta'ala di atas daripada yang diaman-amani Bapak juga. Karena beliau menyambat angka itu, amal kita, ya Allah hadirkan Sayyidina Muhammad ketika kami dalam keadaan sakaratul maut, supaya mendapatkan kesempurnaan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan termasuk daripada doa beliau, mudah-mudahan jar beliau mendapatkan manfaat dari majelis ini. Dan mudah-mudahan jar beliau tadi, siapa yang ditakdirkan oleh Allah inya itu celaka di akhirat atau di dunia, ya Allah ubah takdir itu menjadi yang hadir, menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Itu dia cukup sudah doa itu pada hari yang Allah. Yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa beliau lah. Dan kenapa jadi ulun minta itu, karena kita selajur mahaul daripada kakak Sidin, yaitu keguruan kita juga Mufti Tarim Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu kakaknya Habib Umar. Beliau ini salah satu manaqib beliau ini termasuk orang yang menjual jiwa raganya untuk agama Allah. Waktu beliau kada lain untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pernah Said Salim anaknya Habib Umar berpandir lawan Sidin. Habib piannya gegaringan sudah dibayar. Biar pambuan kekanakan datang ke rumah pian. Pian datang mulai rumah pian ke Darul Mustafa. Oh iya pian baik pian mahdangi di rumah dibayar. Karena bebuhannya mendatangi baca kitab di rumah pian. Kada di sini. Diulangi pulang karena kasihan Sidin gagaringan sudah kada di sini. Akhirnya apa? Wahai Salim, ikan tahulah seandainya aku masih kau bergerak, aku akan mendatangi tempat di mana situ ada ilmu agama. Itu orang sudah bertetal mufti, itu orang yang sudah mendapatkan maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala, kada hendak menyia-nyiakan majelis ilmu agama. Beliau jual jiwa raga, tenaga, pikiran, waktu ada lain untuk menegakkan agamanya baginda Muhammad SAW. Dan setiap orang yang berhubungan dengan warisan Nabi Muhammad, yang mana warisannya adalah ilmu, pasti membawa keberkahan.
Orang itu kada mungkin mulia kecuali dengan ilmu. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Datuk Kalampayan pun kada mungkin mulia kecuali dengan beliau menuntut ilmu berapa puluh tahun berkat ilmu. Kenapa? Karena beliau mengambil banyak warisan Sayyidina Muhammad, makanya beliau berberkah benar hidup beliau. Kada Sidin aja yang berberkah, murid-murid Sidin, duriyat Sidin, dan karangan-karangan Sidin. Itu lain kitab pengalat itu ada ini tuh. Karangan beliau itu ulun di Patani, di Thailand, di Malaysia, ditakuni orang Sabilal Muhtadin. Karangan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Setiap apapun yang berhubungan dengan ilmu, sekalipun inya kada alim, mulia juga. Kun aliman, amunnya kada kawa alim bang, au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Au mustami'an, kada kawa juga nih mengambil ilmu, dengarakan ilmu, ya hadir di majlis ilmu. Kembalinya kemana? Pasti ilmu juga kembalinya. Habib Soleh Tanggul, doanya lebih cepat daripada kilat. Dengan berkat apa garam? Dengan berkat ilmu. Tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Ilmu agama. Au muhibban, orang yang cinta lawan orang ahli ilmu, selamat juga tak? Mulia juga ini. Imam berkhidmah, imam membantu. Orang sugih kada mungkin mulia kecuali inya membantu agamanya Allah melalui ilmu agama. Itu. Orang yang berpangkat kada mungkin inya itu mulia kecuali dengan dasar inya membantu ilmunya baginda Muhammad. Makanya dengan ilmu kampung itu akan hidup. Kada mungkin lawan apa-apa. Biar ada orang sesugih apa aja hendak menghidupkan kampung ini tapi di mata Allah lah. Di mata Allah. Ya mudah-mudahan qabul insyaallah lah. Amunnya hendak melihat kampung itu hidup, maka hidup akan dengan warisan Sayyidina Muhammad, yaitu ilmu agama. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, beliau ini bercampur-campur aja lah kisahnya lah. Ini langsung aja nih kita. Lawasannya namanya sikung-sikung banyak ya. Beliau ini ketika umur 30 tahun dikirim oleh Sultan Tamjidillah untuk melanjutkan sekolah beliau di Makkahul Mukarramah. Di sana beliau bertemu dengan Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi. Beliau juga bertemu dengan Syekh Muhammad Murtada Zabidi, itu yang mengarang kitab Ithaf Sadal Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, ada 14 jilid. Itu salah satu peguruannya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Sekalipun Sidin itu lebih anum, ketuha Datuk Kalampayan pada Sidin. Tapi karena ilmunya lalu saking tawadhu'nya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari kada menutup mata Sidin kalau ini anum pada aku. Kalau koler aku nak bawa menuntut ilmunya kada diambil beliau ilmunya. Hanya mengarang Syarah Ihya Ulumuddin Ithaf Sadatul Muttaqin. Dan beliau selama 30 tahun kada tahu di tempat di Mekah itu kecuali rumah peguruan lawan Masjidil Haram. Omongnya kita kayak beliau lah, tahu segalanya itu bang Allah. Itu aja supaya bujur-bujur Sidin itu tawajuh kepada ilmu agama. Itu sultan yang ketujuh. Yang pertama Sultan Samudra atau Raja Samudra, ya itu ngaran budanya. Imbah itu diganti ketika ini masuk ke dalam Islam menjadi Sultan Suryansah. Itu raja pertama yang masuk Islam di Banjarmasin, di Queen Cita. Berkat beliau tuh banyak yang masuk Islam. Setelahnya Raja Rahmatullah, setelahnya Hidayatullah, itu di Higasidin, kuburannya ada di Higasidin. Imbah Al-Musta'in Billah, Imbah Al-Musta'in Billah Sa'idillah, Imbah Inayatillah, Imbah Inayatillah hanya Sa'idillah, hanya Tahlilillah, hanya ucapan Tamjidillah. Nah Tamjidillah ini yang menyekolahkan guru Datuk Kalampayan ke kota Mekah. Lalu di zaman Tahmidillah, Raja Tahmidillah, Datuk Kalampayan ini datang ke
ke Banjarmasin. Di ongkos sidin. Di ongkos sidin pian kalau usah lagi memikirkan harta, pian nah apa ajarkan aja agama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya sempurna. Kada memikirkan dunia lagi atau kelampaian. Nah, apa ekonominya dijamin oleh Raja Tahmidillah, anak daripada Tamjidillah. Mengajarkan yang guru-guru pondok pesantren nah kayak itu nah, di sini di daerah sini. Nah, seandainya kayak Habib Faruk, Habib Ibrahim, atau siapa yang di kampung kita sini, kada usah lagi sedang memikirkan gawian. Ada orang sugih sudah nah. Sehari apa sebulannya 1 miliar. Nyaman lah hidup sidin ya Allah. Nah, Pak, full sidin hendak mengajar ilmu agama. Ini kadang-kadang mikirkan ada hutang lah, mikirkan SPP lah, mikirkan bayar listrik macam-macam. Banyak babuhan ahlu bait Nabi Muhammad SAW. Paling nyaman itu seandainya ulun ini kaum beri solusi aja, Bang. Tapi yang bergerak itu babuhan. Seandainya kampung kita ini beratakan adalah setiap bulannya mengeluarkan nah misalnya berapa, misalnya 5.000 sebulan. Membakar berapa? Kampung kita ini berapa penduduk? 6.000. Ayo cepat akan cari hitung cepat. Seandainya sebulan aja nah kita mengeluarkan 5.000. 5.000 kali 6.000 berapa? 30 juta sebulan. Bari akan ke Habib Faruk, Habib Ibrahim. Ada memikirkan lagi sidin. Itu 5.000 sebulan. Seandainya jaka ini kali sayangnya jaka ini Allah. Ya mudah-mudahan kita membantu babuhan-babuhan itu adalah babuhannya itu. Nah ini supaya babuhannya itu full mengajarkan ilmu agama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kada mungkin siapa Al Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, membantu pulang siapa ini banyak nah Habib Syarif Ali bin Abdul Rahman Al-Aidarus, itu yang pertama kali babuhan ahlu bait yang ada di Batu Licin situ, yang menyebarkan duriyat ahlu bait Nabi Muhammad. Al-Aidarus Syarif Ali situ, Pangeran Syarif Ali. Syekh Muhammad Syekh Kashful Anwar, siapa lagi Habib Soleh Tanggul. Berataan ini kada mungkin berberkah kecuali babuhannya itu mempunyai warisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa ilmu. Siapa yang hendak mulia di dunia, di akhirat, ambil warisannya Sayyidina Muhammad. Banyaki duduk di majelis itu, di majelis ilmu itu, ambil insyaallah berkaramat hidup-hidup. Pian lihat ya, jalan orang yang berkaramat di daerah kita nih jajan. Kenapa garang? Karena beliau itu mengambil warisannya Sayyidina Muhammad, ilmu agama. Ya. Jangan diperalat pemikiran kita bahwasanya harta itu segala-galanya, sekalipun segala-galanya itu perlu harta. Tapi bukan harta yang menjadikan mulia, tapi ilmu agama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu disyukuri, alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu kita hidup dengan ilmu insyaallah, dan mudah-mudahan ilmu itu memberi manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Jadikan jiwa raga kita itu sekalipun hanya sedikit, ambil warisan Sayyidina Muhammad berberkah. Ulang-ulang terus ini supaya yakin bahwasanya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu sidina berjalan ke pasar, ya ahli suq, wahai orang pasar, lah kasih itu nah Rasulullah berbagi warisan. Wah, lamiai orang itu, tapi jangan dicoba di sini lah pasarnya nah kuciak-kuciak situ. Tapi emang nyangka ada bapak juga bang. Amun nyawani berjalan, datangan orang ke masjid, mana aja buahnya ini warisan Sayyidina Muhammad. Wailakum, kada tahu apa buah nikam? Itu na warisan Sayyidina Muhammad. Napa tuh halaqal dzikir dan halaqal ilm? Itu na majelis-majelis ilmu, itu na warisan Sayyidina Muhammad. Nangisan buah sahabat radhiyallahu anhu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seminggu kada kawa juga lah menuntut ilmu sekali, ambil warisan Sayyidina Muhammad tuh nah. Seminggu sekali. Ini apalagi nih tauhid. Di sini kita belajar tauhid.
setengah bulan juga kamu sekali, setengah bulan sekali. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ada berkahnya insyaallah lah. Bepandir masalah karomat atau masalah manakib, yang paling penting kenapa jadi bebuhannya menjadi nengka ini nah. Manakib siapa aja itu pasti bebuhannya itu dari awalnya ketujuh lawan ilmu agama. Amunnya kita ini sudah rancak sudah sampaikan adalah apabila kita cinta lawan ilmu agama, apabila kita cinta lawan orang yang memiliki ilmu agama yang bersanadkan kepada Sayyidina Muhammad, sekalipun kita kada alim, insyaallah kena dikaruniai zuriat yang mana zuriat itu menjadi ahli ilmu insyaallah. Kada tahu bang, mana pindah kada kelihatan anak ulun, pindah kada kelihatan anak bondok, buru aja. Kada kayak itu belum lagi kada tahu bang zuriat kita yang akan datang. Zuriat kita yang akan datang itu. La ilaha illallah. Ini zuriat untuk kelampayan ayo kayak apa? Berkat apa? Berkat sidin menuntut ilmu 30 tahun dan kada tahu jalan kecuali ke rumah guru lawan Masjidil Haram. Nyata banyak pada dapat ilmu sidin. Itu yang mengarang kita Ihya Ulumuddin peguruan sidin. Kira-kira itulah kayak apa ilmunya Datuk kelampayan kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Ulun malam hari ini membuka majelis ilmu. Sebenarnya pembukaan ini untuk pembukaan keberkahan. Keberkahannya itu satu, mendapatkan doa daripada peguruan atau daripada waliullah atau daripada ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kembalinya kita mencari dan mengaji dan mengambil warisannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu agama. Yang ketiga, kemuliaannya yaitu adalah kada lain kita menghauli daripada salah seorang banyak daripada para aulia Allah. Salah satunya itu Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib, yaitu Al-Habib Saleh Tanggul, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, bantu pulang Habib Syarif Pangeran Ali bin Abdurrahman Al-Aidarus, itu Syekh Kashful Anwar dan yang lainnya lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan insyaallah lah. Keberkahan yang mutlak itu adalah ketika keberkahan tersebut membawa kita kepada mati dalam keadaan husnul khatimah. Harta yang berkah membawa mati dalam keadaan husnul khatimah. Ilmu yang berberkah membawa kepada mati dalam keadaan husnul khatimah. Dagangan yang berkah membawa kepada mati dalam keadaan husnul khatimah. Begawi yang berberkah membawa kepada mati dalam keadaan husnul khatimah. Bewirid ka beribadah ka mengaji ka hendak keberkahannya berataan itu yaitu membawa kita kepada mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mematikan mereka ya Allah, mereka-mereka yang kami cintai ya Allah, peguruan-peguruan kami ya Allah, para kekasih-kekasih Engkau ya Allah, dan seperti mana Engkau karuniai Sayyidina Muhammad mati dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah karuniai kami juga mati berada dalam keadaan husnul khatimah. Bujuran tok hidup itu kayak makan aja, satu makan aja imbah di bulu ini habis saya sudah rasanya. Nah kayak itu juga tok kada kerasaan timbul kena. Gunakan ambil warisan Sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya selagi kita mampu kawa berjalan. Kita kawa berjalan, kita kawa bernafas masih, kita kawa berduduk, kena amunnya sudah ada kawa bergerak, sudah nak sakaratul maut, hanya dibukakan Allah Ta'ala itu berarti beban majelis ta'lim yang terutama. Karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, jar peguruan kita, siapa yang hadir majelis ilmu mewakili daripada umat Islam seluruh dunia untuk mendoakan dan berkhidmah untuk agamanya Allah. Yang hadir berataan berniat untuk menegakkan agamanya Allah. Namanya ulun pelalau sorangan di sini napian kada ada yang hadirnya percuma kada ada orang yang hadir atau berduaannya aja atau kada mungkin kalau lah jadi satu sama kada ada yang istilah ulun lebih harap daripada bebuan pian kada alfat tau pian alfat lah amunnya kada apa tu ngatain itu
Apa nih ngarannya yang di ban tuh? Apa ngarannya yang bulat tuh? Hah? Ada pelang yang tepacul tuh apa nggak? Baut. Amunnya kada babaut. Baut tuh berapa harganya? Coba amunnya mobil Alphard tuh kada babaut kira-kira payu lah. Payu kada? Kada payu kalau lah. Artinya tepacul bannya amunnya kada dengan itu nah. Itu siapa dah harganya daripada Alphard nang miliaran nih tah? Artinya kita satu sama lah, menyempurnakan satu sama lah. Jangan merasa ini lebih hebat, jangan merasa kada mau. Jangan merasa lebih. Amunnya pian kada dak kayak pun aku pandir. Amunnya yang kada yang berkhidmah kayak apa jua ni datang banyu macam-macam lagi apa? Jadi kita melengkapi satu sama lain, ingin satu menegakkan agamanya Allah, dan yang kedua menyenangkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya kita berniat kayak itu berataan, siapa man ahya sunnati, pian termasuk orang yang menghidupkan sunnati, apa sunnahnya Sayyidina Muhammad, faqad ahabbani, nya cinta aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Pastinya bersama lawan aku kena dalam syurga ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertahlil untuk mereka-mereka para aulia Allah berataan, dan hadirkan berataan keluarga-keluarga pian yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkat ilmu, kalau pian hadir di majelis ilmu, pedatuan pian atau mama abah pian dapat doa atau dalam kubur. Itu berkat ilmu. Ilmu itu sangat berkat. Man arada dunya fa'alihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alihi. Siapa yang hendak bahagia dunia, ilmu. Siapa yang hendak bahagia di akhirat, ilmu. Siapa yang hendak bahagia dunia dan akhirat, ilmu. Abdul Dzikir fa'alam annahu la ilaha